Halo Hires, selamat datang di Hai Podcast. Kali ini Hai Podcast sangat senang sekali dan juga terhormat karena kami kedatangan tamu spesial yaitu Dr. Siddiq Jatmika MSI. Bapak Siddiq ini merupakan salah satu dosen yang ada di UMY dan mengajar di Prodi Hubungan Internasional. Assalamualaikum Bapak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, saya ini belajar hubungan internasional ya baru 35 tahun. Karena saya di UMY sejak tahun 93 itu mata kuliah pertama saya adalah politik Timur Tengah sampai hari ini. Jadi ya lumayan lah 31 tahun ya. Nah, saya kuliah ya 5 tahun, jadi ya 31 tambah 5 ya 36 tahun belajar Timur Tengah. Berarti sesuai ya Pak dengan topik yang bakal kita perbincangkan hari ini gitu. Karena kita juga bakalan berbincang gitu hari ini terkait Timur Tengah. Mungkin bisa kita langsung masuk ke pembahasan ya Kak ya. Seperti yang kita ketahui bersama bahwasannya tuh sekarang ini banyak sekali terjadi konflik di konteks internasional seperti itu kan. Salah satu yang menjadi perbincangan hangat sekarang ini adalah konflik yang terjadi di Palestina dan Israel. Nah, kira-kira Pak, bagaimana sih konflik tersebut itu tereskalasi dan apa yang menjadi pembeda dari konflik-konflik sebelumnya? Ya, jadi ada dua catatan ya mengenai kasus ini. Jadi yang pertama bahwa kajian Timur Tengah itu termasuk kajian yang wajib ya, dipelajari oleh mahasiswa hubungan internasional dimanapun itu pertama adalah di seluruh Indonesia, apapun universitasnya. Kemudian yang kedua juga hubungan internasional di seluruh dunia, artinya apakah itu di dunia Islam maupun dunia Barat gitu ya, semua orang mengkaji itu. Nah, itu satu yang pertama. Yang kedua, ketika mengkaji mengenai Timur Tengah, nah salah satu isu yang berkembang ya, karena kebetulan studi hubungan internasional ini kan relatif baru ya, resminya kan tahun 50-an studi hubungan internasional dan kemudian cikal bakal studi hubungan internasional kan selalu berangkat dari Perang Dunia I ya. Jadi atau orang melihat antara Perang Dunia I dengan Perang Dunia II itu, jadi melihat mengapa perang besar tahun 1914 itu Perang Dunia I kemudian terulang lagi tahun 45 ya. Jadi ini pertanyaan pertama ke situ dan kemudian itulah yang menjadi cikal bakal hubungan internasional. Dan kebetulan kasus Arab Palestina dengan Israel ini itu muncul bersamaan dengan kemunculan kajian hubungan internasional ya. Jadi gerakan Zionisme internasional itu kan menguat ya. Itu 1897 ya, ketika ada Kongres Zionisme Internasional yang kedua di Basel, Swiss, yang kemudian salah satu rekomendasinya adalah mendirikan negara Yahudi bagi bangsa Yahudi, a Jewish state for Jewish people, yang kemudian tahapan-tahapannya kemudian oleh Zionisme diaspora waktu itu adalah karena tanah Palestina itu dikuasai orang Islam ya, sejak zaman Umar bin Khattab ya, dan saat itu tahun 1900 akhir itu ya, itu kawasan itu dikuasai oleh Khilafah Utsmaniyah ya, di Turki. Maka salah satu cara merealisasikan cita-cita Jewish state for Jewish people adalah dengan bagaimana caranya meruntuhkan Khilafah Islamiyah itu dulu ya. Maka ada strategi urutan ya, waktu itu. Jadi yang pertama tentu adalah membuat sistem politik Khilafah Islamiyah itu membusuk ya, political decay, dan itu berhasil antara lain dengan semangat Khilafah Islamiyah ini kan semangat ummah ya, orang bersolidaritas karena persamaan agama, yaitu agama Islam. Nah, waktu itu dimunculkanlah semangat namanya nasionalisme yang dalam Islam namanya watoniyah. Jadi
disitulah ya di awal 1900 itulah kemudian muncul Perang Dunia I dan waktu itu Zionisme kemudian lewat kolonialisme terutama Inggris dan Prancis kemudian mereka melaksanakan tahapan-tahapan itu. Nah, jadi salah satu janjinya adalah apa yang disebut Balfour Declaration 1917 ya, kemudian sejak itulah kemudian kebetulan Turki juga kalah kan dalam Perang Dunia I, maka proses masuknya orang-orang Zionisme diaspora dari seluruh dunia masuk ke tanah Palestina masuk ke situ. Jadi itu bermula ya. Kemudian ketika Turki kalah, maka muncullah sebenarnya ada kesepakatan rahasia namanya Sykes-Picot, yaitu Menteri Luar Negeri Inggris dan Menteri Luar Negeri Prancis pada waktu itu, jika nanti Khilafah Islamiyah Turki itu bisa dikalahkan, maka kemudian pembagian wilayahnya antara waktu itu untuk kasus di Palestina dan sekitarnya itu karena Zionisme kan domplengnya lewat Inggris ya, maka kemudian Inggris meminta supaya nanti tanah Palestina itu ya dan Yordania ya itu kemudian diambil alih oleh Inggris, sementara Syria dan Lebanon oleh Perancis. Nah itulah sebenarnya tahapan awal ya, tahapan awal. Kemudian terrealisir 13 Mei 1948 deklarasi Israel. Nah, kemudian hari ini ya sudah 2024. Jadi konflik ini sendiri sebenarnya sudah berlangsung ya, kalau ngitungnya mau dari mana 1917 berarti sudah 100 tahun lebih ya. Kemudian kalau ngitungnya tahun 48 itu berarti hampir 80 tahun. Jadi orang biasanya menghitungnya ini tahun 48 itu karena ada semacam sindrom bahwa kerajaan Israel itu kan pernah bubar 2 kali ya. Jadi mereka pernah terkena diaspora 2 kali dan terutama kejayaan karena Zionisme itu kan merujuk Bukit Zion ya, yang diyakini adalah the golden age or golden era dari kerajaan Yudea Samaria ya, kerajaan Israel kuno di bawah Daud dan putranya Sulaiman. Nah itu waktu itu umurnya 80 tahun saja, 80 tahun kemudian bubar gitu ya. Kemudian mereka menjadi diaspora lagi gitu ya. Nah ini sekarang ini kan eranya itu ya. Jadi orang kalau menghitung dari tahun 48 sekarang besok 2024 ada semacam ketakutan juga orang Yahudi, jangan-jangan ada karma 80 tahunan itu terjadi ya. Maka tekanannya di situ. Maka mereka mencoba untuk menafikan bahwa sindrom 80 tahun tidak akan terjadi. Jadi kalau itu betul terjadi 80 tahun kan berarti tahun 2028 tinggal 4 tahun lagi. Nah ini maka itulah yang menjadi pembeda tadi ya, dari konflik sekarang ya dibanding dengan dahulu ya. Salah satunya adalah kalau aspek internal dari Yahudi, bagaimana mereka membuktikan bahwa mereka bisa bertahan lebih dari 80 tahun ya. Itu yang kedua ya, bagi orang Palestina ada juga semacam keyakinan, wah ini sebentar lagi 4 tahun lagi dia 80 tahun ya, kita buktikan bahwa 4 tahun lagi Israel akan hilang dari muka bumi. Nah, itu yang menyebabkan eskalasinya antara lain berkembang. Kalau kita ketahui juga kalau misalnya dulu tuh pernah terjadi konflik-konflik juga antara Palestina dan Israel, tapi yang kita lihat sekarang tuh terkesannya Israel sangat berani sekali gitu Pak untuk menyerang masyarakat sipil, untuk kayak terang-terangan bahkan mengatakan statement yang dinyatakan oleh Benjamin Netanyahu terkait ethnic cleansing di Palestina itu kan terkesan sangat agresif juga, arogan gitu. Apa sih Pak yang membuat Israel tuh sekarang kayak berani gitu dan terang-terangan dalam menyerang dan menginvasi Gaza gitu? Ya, makanya nanti kita lihat dari 2 sisi dulu ya. Nanti dari sisi Israel, yang kedua dari sisi Arab Palestina. Ya, jadi kalau melihat kasus terakhir ini kan
kalau nggak keliru tahun bulan Oktober ya, Oktober Tanggal 2023 kan. Nah itu salah satu triggernya, walaupun sebenarnya ada rangkaian-rangkaian itu kan Hamas waktu itu melakukan serangan ke Israel yang terdekat ya, berarti Israel Selatan ya, dari jalur Gaza. Jadi waktu itu Hamas itu melakukan tindakan itu karena ada kesan bahwa isu Palestina terlupakan. Ya, isu Palestina terlupakan dan seolah-olah dunia Arab ini menerima Israel sebagai sebuah realitas. Ya, kan itu terbukti dari semakin banyaknya bangsa Arab ya, atau negara Arab yang secara resmi mengakui kedaulatan Israel. Ya, dulunya kan baru Mesir. Ya, kemudian belakangan kan ada Uni Emirat ya, Qatar gitu ya. Arab Saudi juga sudah kayaknya waktu itu sudah sibuk dengan pembaharuan ekonominya, karena Arab Saudi kan dengan visi 2030 kan dia sudah berasumsi nanti 2050 nggak punya minyak. Jadi Arab Saudi kayaknya sudah sibuk dengan dirinya sendiri, dan dalam hitung-hitungan orang Hamas, Arab Saudi tidak terlalu tertarik lagi untuk berkonflik dengan Israel karena perang itu biayanya mahal. Sementara Arab Saudi memerlukan dana yang banyak untuk mengganti minyak kan. Nanti kalau setelah 2050 betul-betul minyak habis ya, padahal Arab Saudi ini kan transisinya 2030 sampai 2050. Jadi salah satu penyebab dari tadi ya, trigger utama dari Palestina adalah mereka, kalau bahasa kita mencari perhatian lah gitu ya, minta perhatian orang, karena kan kasusnya terlupakan di negara-negara Arab mulai ramah gitu ya, dengan kan mulai ada penerbangan langsung kan antara Tel Aviv dengan Dubai misalnya, atau dengan Abu Dhabi, kemudian juga penerbangan langsung dengan Bahrain gitu ya, kemudian dengan Qatar gitu ya. Nah jadi ini kayak terlupakan. Jadi maka kemudian mereka perlu mencari tindakan yang bisa untuk menarik perhatian, dan kalau dalam konteks ini Hamas sukses. Ya, dalam konteks ini loh, artinya untuk menarik perhatian itu Hamas sukses. Ya. Nah, kemudian yang kedua, dalam konteks Israel itu tadi, pertama adalah sindrom itu tadi, ketakutan, sindrom 80 tahun. Ya, jadi mereka pengen membuktikan bahwa dalam waktu 80 tahun pokoknya nggak jadi hilang lah. Gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya, sesungguhnya kalau kita melihat sistem politik Israel itu bukan sistem politik yang homogen. Israel itu sangat kompleks sebenarnya, sangat kompleks, dan yang disebut legitimasi Benyamin Netanyahu juga nggak sekuat yang kita bayangkan. Ya, jadi yang pertama, kompleksitas Israel itu yang pertama bahwa sebenarnya bangsa Israel itu kan asal muasalnya paling nggak ada 2 atau 3. Yang pertama adalah orang Israel yang warna kulitnya putih. Nah, warna kulitnya putih kan ada 2 jenis. Ada yang bermigrasi ke Eropa, gitu kan? Eropa Timur lah, terutama Eropa Timur ya. Kemudian nanti lari ke Jerman, dan kemudian ketika dikejar-kejar oleh komunisme dan oleh Nazi gitu, mereka kemudian lari ke Inggris dan ke Amerika atau Australia. Nah, sementara yang lain ada kelompok-kelompok yang jalurnya, jadi yang pertama tadi jalur industrialiawan, orang-orang industrialis. Nah, yang kedua ini orang-orang jalur pertanian, jalur peternakan gitu ya. Ya ini mereka ya sebagian mungkin ada di Asia dulu Eropa ya, Eropa Selatan lah, ada di Italia, ada di Spanyol ya, dan sebagian juga sampai ke India ya, ke Bombay gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya itu, yang ketiga itu orang Yahudi yang berkulit hitam, kan banyak juga itu dari yang kemudian dari Ethiopia, dari Mesir gitu kan. Jadi sebenarnya di internal bangsa Yahudi sendiri itu mereka kompleks ya. Bukan sesuatu yang mungkin dibayangkan sesuatu yang tunggal, tidak. Jadi, nah kompleksitas itu juga mempengaruhi
sistem politik internal Israel dan sistem politik luar negeri. Jadi Israel ini kan sistem multipartai ya, dan kita melihat bahwa Benjamin Netanyahu sendiri sebenarnya dalam pemilu-pemilu perdana menteri misalnya itu partainya juga nggak bisa di atas 50% ya. Dia gabungan dari partai-partai kecil dan sesungguhnya dia secara internal juga nggak terlalu kuat ya. Jadi banyak juga gonjangan-gonjangan ya untuk menjatuhkan dia. Nah, maka Benjamin Netanyahu pilihan rasionalnya adalah supaya dia tetap bisa populer, maka itu sesuai dengan prinsip idiom politik bahwa kita bisa internal integration atau domestic integration through external enemy. Nah, jadi melakukan tindakan-tindakan politik luar negeri ya, misalnya dia menyerang gitu ya, secara membabi buta yang Anda sebut sekarang ini, ya ini untuk membangun nasionalisme ya dan dukungan politik dia gitu ya. Nah, itulah yang membedakan. Nah, kalau kayak gitu berarti saya menangkapnya bahwasanya sekarang ini negara-negara di Timur Tengah tuh udah banyak melakukan normalisasi hubungan gitu ya Pak ya dengan Israel. Itu bisa nggak menjadi salah satu faktor kenapa Israel jadi arogan sekarang gitu Pak? Ya sebenarnya ini kan soal aja ya, kalau dalam politik ini kan kayak game teori. Game teori. Orang-orang kayak main kartu kan, main kartu mana yang akan dimainkan gitu ya. Nah, sebenarnya kalau Israel brutal itu sejak dulu nggak ada yang berubah. Ya sejak dulu ya bahasanya itu budak gitu ya thick skin atau apalah gitu. Ya jadi dia memang begitu karena dia merasa bahwa ada yang bisa melindungi dia dan dia punya kartu as namanya hak veto Amerika Serikat di Dewan Keamanan PBB, karena Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations itu kebetulan pusatnya di New York dan di situ pusat Yahudi internasional, dan kebetulan yang juga mendirikan juga keluarga-keluarga Yahudi. Kemudian yang berikutnya juga dalam struktur organisasi Perserikatan Bangsa-Bangsa itu ya yang tertinggi kan secara aturan sih sidang umum General Assembly, tapi kan tetap juga pada akhirnya dari sekian banyak General Assembly kan Dewan Keamanan, dan Dewan Keamanan itu Dewan Keamanan yang tetap gitu ya. Nah, jadi begitu ada veto dari Amerika, walaupun yang lain sudah mengecam-ngecam ya, itu misalnya sekarang 200 negara mengecam Israel, satu Amerika saja memveto, itu udah cukup gitu ya. Artinya, nah Israel berani berbuat brutal karena dia yakin bahwa dia akan selamat, ya akan selamat. Cuma sampai kapan bisa selamat, nah nanti kita lihat. Ini kan sekarang sedang ada permainan kartu juga kan, artinya bahwa sebenarnya pertama bahwa Amerika Serikat hari ini tidak sekuat yang dulu lagi. Ya, jadi yang namanya superpower itu kan juga ada prosesnya. Superpower itu kan seperti kalau teorinya itu ya seperti kehidupan manusia. Kecil, tumbuh, ya besar, nanti tua bisa mati gitu ya. Perkara setelah mati hidup lagi, tapi selalu begitu ya. Dulu Yunani kan gitu kan. Kalau di kajian hubungan internasional kan Yunani kuat. Kemudian Athena ya, tuh. Kemudian Romawi juga. Setelah itu ada Spanyol, Portugal gitu kan. Setelah itu ada Inggris kan. Ya, setelah itu sekarang Amerika. Jadi Amerika kan menjadi superpower formal kan setelah Perang Dunia II. Ya, karena sebenarnya Perang Dunia I kan Amerika masih isolasionis ya. Nah, pertempuran di Normandia itulah yang kemudian menjadikan Amerika masuk ya, dan situ akhir dari Perang Dunia Kedua adalah selain bubar kalahnya Jerman dan Jepang ya, tapi juga sekaligus merosotnya status Inggris sebagai superpower, dan waktu itu Amerika mengambil alih. Nah, berarti kan kalau tahun 45 sampai sekarang ya Amerika sudah 80 tahun ya kan gitu menjadi superpower. Nah, sekarang itu sebenarnya Amerika sudah tidak sekuat dulu lagi. Nah, jadi disitulah letak permainannya ya. Saya kira nanti Amerika ketika dia sudah tidak terlalu kuat lagi, itu kemungkinan ya nanti di Dewan Keamanan PBB disitulah ada celah ya, suatu ketika dia mungkin
akan mengalah juga. Ya, artinya ini kan soal kuat-kuatan ya diplomasinya. Karena misalnya dalam konteks Timur Tengah, dulu memang Amerika Serikat kuat karena dulu tahun 8 sekuat-kuat Amerika di Timur Tengah kan tahun 80-an. Karena waktu itu Amerika memiliki dua pilar ya, selain Israel, jelas kalau Israel itu sekutu pertama, yang kedua kan waktu itu sekutu ekonominya adalah Saudi Arabia, Saud ya. Kemudian sekutu politiknya atau militernya adalah Muhammad Reza Pahlavi di Iran. Nah, tahun 79 itu Amerika sudah mulai goyah sedikit ya, karena waktu itu Shah Reza Pahlavi kan jatuh oleh revolusi Iran. Kemudian posisi itu kemudian diambil alih oleh Arab Saudi dua-duanya. Arab Saudi menjadi sekutu di bidang militer dan ekonomi kan itu. Nah, kemudian Amerika makin kuat ketika berakhirnya Perang Dingin. Tapi sekarang abad 21, saya kira kita melihat bahwa ada gejala ya, kekuatan politik Amerika makin berkurang ya, dan pesaing-pesaing Amerika juga jauh lebih kuat sekarang. Seperti Rusia setelah bubarnya Uni Soviet, dia bisa rebound ya istilahnya itu kan. Rusia makin kuat, Cina juga makin kuat ya, dan kebetulan kemudian ada New Emerging Forces, sekarang ada BRIC ya, BRIC itu ya, itu kan Afrika Selatan juga sudah mulai melawan gitu, Brasilia juga sudah. Jadi di situ Amerika saya kira suatu ketika ini ya, dia ketika lemah ya kemungkinan ya tembok pertahanan untuk mendukung Israel bisa jadi itu runtuh. Ya, jadi peluangnya ada di situ, gitu. Dan apalagi sekarang negara-negara di Eropa dan ya terakhir Slovenia ya waktu itu ya, kemudian Irlandia itu satu persatu kan sudah mulai mendukung Amerika dan mendukung Palestina kan. Jadi kita melihat bahwa kalau semakin banyak negara mengakui eksistensi Palestina, berarti kan secara diplomasi kan makin kuat. Dan kebetulan dalam konteks Timur Tengah sekarang kan Arab Saudi di bawah Muhammad bin Salman kan tidak terlalu agresif lagi ya melawan Iran. Jadi itu yang membuat posisi Amerika di Timur Tengah agak-agak goyah. Tapi Pak, kalau sekarang ini tuh kan yang menjadi fokus utama itu apa yang terjadi di Gaza kan. Kalau saya sendiri berpendapat bahwa itu adalah genosida gitu terhadap etnis Palestina di sana. Sebagai salah satu negara adidaya juga sekarang, seharusnya Amerika tuh kayak punya responsibility gitu nggak sih Pak untuk menghentikan Israel untuk tidak melakukan hal tersebut gitu? Ya, disitulah kuncinya standar ganda Amerika tadi. Ya, pertanyaannya sampai kapan Amerika kuat melakukan itu. Jadi ini kebetulan di Amerika juga hari ini kan sedang akan proses pemilihan umum. Ya, bulan Oktober 2024 kan pemilihan umum, dan semua orang tahu bahwa lobby Yahudi di Amerika itu sangat kuat ya di dalam pembiayaan pemilihan presiden terutama ya. Anggota parlemen dan senat aja kan sangat penting untuk biaya-biaya dukungan dari lobby Yahudi, AIPAC gitu ya. Jadi AIPAC itu lobby Yahudi di Amerika. Jadi, nah sekarang ini siapapun calon presiden ya dia akan tetap menunjukkan bahwa dialah yang paling pro Israel. Ya, jadi Israel makin pede gitu. Dari internalnya juga udah. Iya, Israel makin pede karena Joe Biden dan Donald Trump ini kan sama-sama mendukung. Ya, dia harus menunjukkan bahwa dia yang paling loyal dengan Israel kan gitu. Supaya menang jadi presiden gitu ya Pak. Iya, supaya dia menang, dan kebetulan kan dua-duanya sebenarnya nggak terlalu kuat. Untuk sementara ini kan ancaman orang-orang Muslim ya di Amerika kan, kami nggak akan memilih Joe Biden ya, karena Joe Biden terlampau lemah ya, tidak melindungi orang Palestina gitu ya, dan politik luar negeri Joe Biden kan agak banci itu, enggak. Nah, sementara Donald Trump tuh nggak banci, dia sangat manly gitu kan, tapi manly pro Israel gitu loh. Jadi ya orang dunia Arab dan dunia Islam kan menjadi dalam konteks pemilihan umum di Amerika kan menjadi tidak mudah posisinya gitu loh. Tidak memilih Joe Biden, dia banci gitu kan, sikapnya nggak terlalu jelas gitu. Tetapi memilih Donald Trump, dia jauh
lebih keras ya, dia hawkers ya, Partai Republik untuk mendukung Israel. Jadi ya, dan Israel tahu betul itu, Benjamin Netanyahu tahu betul ya bahwa paling tidak dia posisinya masih aman lah sampai pemilu tahun 2024 ya, besok Oktober itu dia aman. Karena siapapun calon presidennya begitu ya, kecuali itu tadi harus ada kombinasi tekanan politik dalam negeri. Ini kan anak-anak muda Amerika ya, yang di kampus-kampus itu kan berarti kan fenomena generasi X sebenarnya. Dulu Amerika pernah ada goncangan sedikit ya, tahun 80-an kan ada generasi X kan yang melahirkan musik-musik seperti rock gitu ya, musik reggae dan sekitarnya itu ya. Ini kayaknya abad 21 juga ini agak terulang lagi gitu ya. Nah, disitulah nanti aliran-aliran anak-anak muda ini sejauh mana pengaruhnya untuk sistem politik ya, terutama dalam election di Amerika. Dan itu kemudian kaitannya dengan politik luar negeri Amerika Serikat di Timur Tengah, khususnya konteks konflik Arab Israel. Oke, jadi seperti itu. Nah, tapi sudah banyak draft-draft yang diajukan oleh beberapa negara nih Pak, yang misalkan dari negara-negara Timur Tengah, negara-negara Islam tuh yang mengajukan ceasefire gitu kan sekarang ini. Tapi itu tampaknya selalu diveto sama Amerika Serikat. Dan baru-baru ini kita dengar berita bahwasanya Amerika juga bakalan mengajukan draft ke PBB untuk resolusi konflik di Palestina ini. Kira-kira kedepannya draft itu bakalan netral nggak ya solusinya? Jadi kayak menguntungkan bagi Israel tapi juga menguntungkan bagi Palestina, atau itu bakal memihak gitu ke Israel doang gitu Pak? Ya kan, orang pengennya kan win-win solution ya. Kalau di luar Israel dan Amerika itu kan pengennya dua negara. Jadi artinya two-state solution. Jadi Israel tetap ada, bangsa Palestina ya ke perjanjian misalnya hasil perang sebelum perang 67. Dari kan jalur Gaza, tepi barat Sungai Yordan dan Yerusalem Timur kan gitu. Tapi kan itu tadi, ini soal sekarang game teori aja, kuat-kuatan ya. Ya Pak. Untuk sementara ini Hamas relatif sukses ya. Artinya tadi sekali lagi apa yang dilakukan Hamas itu relatif sukses untuk membangkitkan kembali kesadaran orang tentang itu ya. Nah, ini kan yang belum muncul kan sekarang ini di pengamatan ini kan gerakan massa non state ya. Misalnya memboikot produk-produk yang berbau Israel misalnya kan. Nah, di Indonesia itu baru gerakan aja, ngemeng-ngemengin aja. Tapi kalau ngomong-ngomong kalau kecil ngemeng-ngemeng. Tapi kalau di Malaysia itu konkret. Kemarin Profesor Muhammad Zaki itu dari Universitas Utara Malaysia mengatakan kepada saya, Pak Siddiq, kalau di Malaysia itu produk-produk yang ada hubungannya dengan Israel nggak laku sekarang. Betul-betul nggak laku. Misalnya ya, dia sebut McDonald, Nestle, Starbucks itu betul-betul di Amerika itu habis itu. KFC ya, apapun pokoknya yang dianggap itu di Malaysia itu betul-betul nggak laku. Ya berarti kan sentimen keagamaan dan bukan hanya keagamaan tapi juga perasaan tentang berpolitik luar negeri anti Israelnya kan jalan gitu. Nah di Indonesia ini kan baru demo-demo saja gitu. Artinya ada demo mari kita boikot gitu ya. Tapi ya Starbucks rame, McD rame gitu. Nestle juga masih laku gitu. Nah jadi saya kira tekanan-tekanan seperti itu ya. Artinya kalau itu ada kombinasi tekanan diplomasi kalau diplomasi track 1 government ya, government to government itu sekarang sudah mulai meningkat, misalnya dukungan formal kan sudah 120 lebih kan sekarang ya, negara-negara yang mengakui itu kan makin hari kan makin bertambah. Nah di satu sisi kemudian Amerika dan Uni Eropa juga tidak makin kuat kan. Nah itu ketika posisi Amerika dan Uni Eropa tidak sekukuh dulu lagi, itu disitulah celah kemungkinan upaya tadi realisasi paling tidak ya ya tadi dua negara tadi yang mungkin ada sedikit seberkar sinar lah harapan. Dengan campaign boykot yang kita lakukan sebenarnya kan juga
sudah masif gitu kan Pak sekarang ya. Yang salah satunya juga dilakukan di Indonesia, di Malaysia, di negara-negara Islam gitu kan Pak ya. Menurut Bapak sendiri dari campaign dan boykot yang sudah dilakukan tersebut efektif nggak sih untuk menekan para pendukung Israel gitu? Atau perlu ditingkatkan? Kira-kira apa gitu kalau misalkan perlu ditingkatkan gitu? Ya namanya sistem politik kan namanya holistik ya. Holistik itu kan sistemik. Jadi kalau dianggap Israel itu satu badan dari ujung rambut sampai ujung kaki, ya kira-kira kan tubuh dia yang asli misalnya kan Israel, sistem politik Israelnya. Di situ kan dia punya kepala namanya Amerika, misalnya kan tangan kanannya misalnya Uni Eropa, gitu kan. Kemudian terutama Inggris dan Prancis, kemudian ada Kanada, Australia, gitu. Nah, ketika kemudian tubuh dia tadi misalnya kalau batangnya sendiri kan sudah terkena tadi kan sindrom 80 tahun kan. Kemudian Amerika sebagai kepalanya sudah sering pusing-pusing, sudah hipertensi gitu kan. Kemudian Uni Eropa ya, dan itu kan juga negara-negara Uni Eropa kan satu persatu juga mulai mendukung Palestina kan misalnya. Paling enggak mereka tetap saya mengakui Palestina tapi tidak berarti saya memutus hubungan dengan Israel. Tapi kan artinya bahwa posisi Palestina kan meningkat gitu ya. Nah, ditambah lagi nanti dengan civil society tadi ya, masyarakat yang memboikot produk-produk itu ya, kalau itu serempak ya bisa efektif kan ya, kemungkinan ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, boikot dan juga gerakan-gerakan campaign untuk menekan ya Pak negara-negara yang mendukung Israel dan juga Israel sendiri untuk melakukan ceasefire gitu, karena yang kita butuhkan sekarang ini adalah agar tidak ada orang yang meninggal gitu di sana, karena yang meninggal kebanyakan adalah warga sipil, terutama anak-anak dan perempuan, dan itu sangat miris sekali gitu kan. Nah, kira-kira dari bapak sendiri itu ada nggak sih kayak tips buat teman-teman atau anak-anak muda yang bisa dilakukan gitu Pak untuk mendukung gerakan campaign ini dari anak muda sendiri? Apa yang perlu kita lakukan gitu Pak sebagai anak muda? Ya, kalau anak muda kan selalu ada peran karena punya darah muda. Oh ya, darah muda itu baik di tingkat politik global maupun nasional selalu ada peranan kaum muda sepanjang sejarah ya dalam perubahan. Tadi saya katakan misalnya generasi X kan. Generasi X itu kan dulu yang mengguncang Amerika ya. Mengguncang Amerika yang dulu tidak peduli dengan minoritas di internal Amerika. Misalnya orang-orang kulit hitam terutama ya. Kemudian ada emansipasi orang kulit hitam gitu kan, termasuk kemudian emansipasi peranan perempuan yang itu di Amerika. Kemudian generasi muda kalau bahasa saya wine of the James gitu kan, itu kan runtuhnya Uni Soviet dan Blok Timur ya, itu the final countdown itu. Itu tahun 1900-an kan ada semangat itu juga gitu ya. Dan di abad 21 ini juga sekarang kan mulai menguat lagi, apalagi ini kan era media sosial ya, teknologi digital ya. Saya kira konsistensi itu tetap ada ya, dan perlu dipelihara, dan saya kira itu alamiah Pak, bahwa anak muda akan muncul sebagai pembeda itu, saya kira sebagai sesuatu yang akan selalu muncul. Oke, jadi seperti itu materi yang Bapak sampaikan terkait diskusi dengan Israel dan Palestina. Saya sendiri sebagai anak muda juga sangat geram sekali melihat kondisi yang terjadi di Palestina sekarang. Karena saya merasa bahwasanya itu nggak adil. Perang ini tuh nggak adil karena yang menjadi korban itu sebagian besarnya adalah warga sipil, terutamanya wanita dan anak-anak seperti itu. Jadi saya berharap kedepannya konflik ini dapat segera mendapatkan solusinya, dan orang-orang di sana tuh nggak harus lagi kehilangan nyawa, kehilangan kerabat gitu kan. Karena saya sangat sedih sekali melihat hal tersebut. Baik, terima kasih Bapak atas waktu yang sudah Bapak luangkan, dan juga kepada teman-teman HI Podcast juga.
Saya sebagai presenter mengucapkan banyak terima kasih, dan kalau ada keluputan kata atau juga kesalahan mohon dimaafkan. Demikian perbincangan kita dengan Bapak Sidit Jatmika tentang konflik Israel dan Palestina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.